coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih lihat, nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Ya, tidak boleh ada loyalitas ganda, karena loyalitas itu karena jabatannya, bukan karena orangnya. Jadi kan makin nggak mau, Jokowi makin nggak mau menunjukkan ijazah palsunya itu. Nah, Andi Azwan cuma modal apa? Modal otot tanpa data dan fakta. Nah, nanti juga di pengadilan yang sebenarnya Termul ini pasti curang karena rezim berkuasa sama-sama Termul. Nah, nanti di pengadilan itulah kata-kata diulang-ulang, ya. Para pemula dan majikannya, ya, giliran dipanggil pengadilan dan sudah ada korban yang diadili nggak pernah datang. Nah, dan menunjukkan barangnya. Jadi maksudnya pengadilan akhirat atau gimana? Nah, Termulnya cuman penjilan saja. Tolong rektor UGM buka jurusan kebohongan biar naik lagi peringkat UGM. Nah, naik komedi puter sambil makan es puter sambil puyeng, ya. Jadi para pembohong di dunia dan para pejuang kebenaran akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Nah, lawan mereka ya Roy Suryo, meskipun mustahil bisa terungkap di meja sidang, ya, namun saya puas ya melihatnya. Karena kalau sudah emosi dengan kesalahannya, biasanya barang tersangka yang disita, barang nggak tahu siapa yang disita. Nah, sebaliknya Andi Azwan juga ditampilkan di TV, ya, lagi karena penjelasannya pembodohan publik. Nah, si Andi Azwan panik, ya, itu dipakaikan si Andi. Ya, nggak berani lagi, ya, tamoikan skan yang bohongnya Silver kena nggak ada kabar. Percuma debat sama Termol tidak mutu. Pokrol sayang Roy Suryo. Ya, moso mending tidak usah dilayani, memalukan. Nah, kok kasus ijazah ini jadi tontonan tidak mendidik bagi anak-anak bangsa, ya. Mungkin padahal cukup kedipetan mata Bapak Prabowo pasti, ya, selesai. Tapi sepinya
bapak kita yang dianggap sebagai macam Asia tidak berdaya. Tidak berdaya, mungkin tidak penting bagi beliau. Nah, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan yang mengatakan ya asli atau palsu, hakimlah ketuk palu. Nah, pejuang tidak pernah kalah. Ya, ilmu dan informasi yang bisa dipetik dari kasus ini tetap ribut, Mas Roy. Nah, si Roy asli pintar, aman ngeledainya, yang memang lawan bicaranya cocok diledak sih. Nah, ijazah pemimpin ya ngerasa harus jadi arsip ya nasional sebagai nilai-nilai sejarah. Ijazahnya belum jelas sampai sekarang mau kemana negara kita. Roy Suryo, ahli peneliti, apalagi yang diragukan, coba maju terus, pantang koyo UTS, tangkap Andi Azwan secepatnya yang telah membohongi orang banyak. Kita nunggu ya di pengadilan. Ngomong-ngomong, apapun nggak ngaruh, misalnya kehutanan lagi dipermasalahkan ya. Menteri Kehutanan lagi dipermasalahkan mengenai hutan Sumatera. Kok kebetulan sekali ya alam menunjukkannya. Termul emang di luar nalar. Kok yang ditunjukkan ijazah lain terus, bukan majikan. Nah, sekarang secara tergelam termul gerus liar ya. Nah, jika kita menilai dinamika yang berkembar seketa ya, ijazah ini pada dasarnya cenderung ya tidak sehat bagi ruang publik ya, karena tidak lebih banyak bergerak di ranah opini dibandingkan koridor institusional ketika isu administratif ya berubah menjadi perdebatan politik atau risiko. Nah, saya tahu Pak Bu sama ahli tim Roy Choi CS langsung ya di pengadilan sajalah, buat apa diajukan ke Polda tuh mereka. Percaya sama Polda, sudah langsung ke pengadilan saja, jangan diperlama. Nah, kita doakan agar termul segera waras, sadar diri, dan tidak jadi termul lagi. Itu yang dilihatkan, bukan ijazah Jokowi. Saat orang bicara RS nyeros terus, itu bukti kepanikan karena sudah tahu salah. Nah, bisa mengadu domba ya relawannya dengan pembencinya kebijakannya. Tersangka ya Kunti yang bikin gaduh sudah mendekati Oringgil sepanci ini. Tolong Mas atau Mbak yang punya bapak ngotot tanpa bukti dinasehati ya, utuh biar nggak ngotot, apa sih untungnya lagian yang dibela ya, sudah nggak kuaras kok. Nah, bikin gaduh terus, udah pasti ini dua orang dimasukin ya dalam kamar aja, dikunci, pasang CCTV live 24 jam, kita lihat apa yang terjadi. Seru kali ya. Nah, karena itu ya sudah, rakyat sudah cerdas, bisa menilai Andi Azwan setiap narasinya. Berbelit-belit kelihatannya bohong. Nah, rakyat, nah pembohong besar pasti tak bisa menjawab jujur. Nah, katanya rakyat Indonesia sudah cerdas ya, tapi kok masih ada orang yang percaya dan mendukung Roy Suryo. Semoga Tuhan ya segera menolong para domba-domba yang tersesat ini. Nah, aja dari termul yang nuduh harus dibuktikan yang asli. Nah, itu saja teman-teman.